sekalian, saat ini saya berada di jalur Jalan Sleman Gunung Kidul, tepatnya di Geowisata Lapisan Batuan Purba. Jika di video sebelumnya saya memperlihatkan penemuan gua di Kabupaten Gunung Kidul di sisi selatan di proyek jalur jalan lintas selatan Pelanjan yang saat ini sedang dikerjakan, maka kali ini saya berada di bagian utara Kabupaten Gunung Kidul. Dan kalau kita lihat teman-teman sekalian, di sisi selatan Kabupaten Gunung Kidul itu sebagian besar merupakan kawasan kasa atau pegunungan Sewu yang terkenal dengan Pegunungan Sewu, dan jutaan tahun yang lalu pernah menjadi dasar laut ya teman-teman. Dan saat penelitian juga banyak ditemukan fosil biota laut atau binatang laut yang ada di Kabupaten Gunung Kidul bagian selatan. Nah, sehingga kalau kita lihat sekarang itu banyak sekali mungkin rongga-rongga di bawah bukit di Gunung Kidul yang mungkin terdapat gua-gua semacam yang ditemukan kemarin. Nah, berbeda dengan lokasi di daerah selatan Gunung Kidul, saat ini saya berada di bagian utara Gunung Kidul yang masih berada di kawasan Ngoro Patuk dan masih ada di kawasan Gunung Api Purba. Di sini batuannya lebih condong ke bebatuan vulkanik dan memiliki struktur yang berbeda dengan di bagian selatan. Nah, dari beberapa literasi dan juga penelitian jutaan tahun yang lalu di kawasan ini juga merupakan gunung api, dan karena proses alam saat ini tinggal menyisakan bebatuan vulkanik yang ada. Nah, di lokasi saat ini juga sudah menjadi salah satu jalur jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang akan digunakan sebagai akses transportasi selain jalan utama Jogja Wonosari melalui Bukit Patok. Teman-teman sekalian, dengan adanya pembangunan jalan baru ini tentunya banyak pula yang menerjang perbukitan di sekitar Gunung Api Purba ini. Salah satunya di kawasan Kedung Gandang dan juga lokasi ini. Nah, saat ini terus dilakukan penyempurnaan di jalur jalan tembus Sleman Gunung Kidul untuk menjadikan kawasan ini menjadi salah satu destinasi wisata. Kali ini teman-teman saya ajak untuk melihat beberapa perubahan yang ada di jalur jalan tembus Sleman Gunung Kidul ini dan di kawasan Gunung Api Purba Ngelanggeran. Simak perjalanan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya bersama channel Agus Bintarto. Hari ini kita masih di Jalan Tembus ya. Saya akan mengulas lagi di Jalan Tembus. Nah, di tahun 2024 ini Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul ini di ruas segmen 2 dan 3, yaitu Bobong hingga Kedung Kandang, ini dipermak ya. Artinya jalannya ini diperbaiki. Seperti di kiri kanan ini ya, ini dibuat atau ditambahkan cor rigid di sisi kiri kanan jalur jalan. Nah, ini kenapa untuk penyempurnaan di rigid ini kenapa di segmen 2 dan 3. Nah, ini kemungkinan ini lokasi ini kan merupakan kawasan wisata Ngelanggeran ya, atau Gunung Api Purba, dimana dari mulai saya awal tadi itu kan daerah kerajinan kayu ya, seperti topeng gitu ya. Nah, ini besok mudah-mudahan menjadi sentra, dimana kalau di kiri kanan ini ada bahu jalan yang cukup memadai, ini bisa jadi suatu saat akan menjadi kayak Car Free Day gitu ya. Jadi Car Free Day gitu, kemudian bisa dijadikan untuk los-los gitu ya, ditutup sementara untuk Car Free Day gitu misalnya. Bisa juga ya. Nah, ini saat ini juga dilakukan cor rigid di beberapa bagian, dan kalau teman-teman melihat di sepanjang jalur yang kita lalui ini, di bahu jalan di kiri kanan di luar aspal ini sudah terpenuhi cor rigidnya. Nah, ini jadi kelihatan cukup lebar teman-teman. Selain itu, selain di cor rigid, ini beberapa dilakukan juga seperti revitalisasi ya, bukan revitalisasi ya, akan dibuat taman, istilahnya dipermak menjadi sebuah lokasi yang bisa digunakan destinasi wisata, yaitu di sekitar lokasi jembatan Kedung Kandang. Nah, ini juga menarik juga ya. Kemarin pertama sudah saya
perlihatkan juga di video. Nah ini masih baru ini cornya, ini yang kiri ini teman-teman, ini masih baru dan ini baru saja ya. Jadi beberapa bagian ini di full kan ya untuk cor rigidnya di sisi kiri kanan dari aspal, dan di depan sana juga ada teman-teman, di depan kanan. Ini di kiri juga ya, ini baru juga ya. Nah di depan kanan itu juga ya, itu juga cor baru ya teman-teman. Jadi semuanya itu dicor teman-teman, jadi kelihatan lebar sekali. Nah ini kalaupun untuk PKL ya harus ditata juga ya seperti itu ya, dicor. Ini baru proses ini. Nah di depan ini kita akan melihat teman-teman ya, di sebelah kiri ini juga baru saja dicor, jadi full sekarang ya. Nah ini cukup menarik juga ya, lokasi ini full cor rigid, cukup lebar ya. Dan di bawah sana ya teman-teman, proyeknya itu di bawah sana ya, untuk yang taman ya, di bawah gedung kanan. Kita turun aja teman-teman ya ke bawah biar bisa melihat. Oh pekerjaannya baru seperti itu ya teman-teman, baru pembuatan tanggul-tanggul atau pondasi ya, pekerjaan pondasi ini sepertinya. Baru pekerjaan pondasi ini, desainnya saya juga belum tahu persis ya. Dan ini juga ditanggul juga di sebelah kanan saya ini ya, di sebelah kanan saya ini ditanggul juga ya, ini untuk melindungi dari longsoran di atas ini. Nah ini belum terlalu kelihatan ya bentuknya teman-teman. Bentuknya belum terlalu kelihatan. Nah di lokasi inilah akan dibuat taman ya teman-teman ya. Di depan itu dulu area air terjun Kedung Gandang yang sudah terkena jalur jalan tembus Sleman Gunung Kidul ya, dan ini jembatan Kedung Gandangnya. Dan di depan ini baru pekerjaan pembuatan tanggul ya, yang mungkin untuk melindungi biar nanti di sebelah sisi baratnya ini terlindungi dari longsoran bukit yang ada di depan ini. Oke, kita akan terus melihat lokasi di jalur jalan tembus ya, di segmen 2 dan 3. Nah dulu saya pernah, sebelum ada rencana untuk pembuatan taman itu, saya juga sudah melihat-lihat lokasi ini, sepertinya menarik kalau dibikin apa ya istilahnya, lokasi wisata gitu ya. Sehingga ternyata nggak tahu karena itu terus pemerintah itu tertarik untuk membangun di sini ya, saya kurang tahu juga. Sebelumnya pas pembangunan ini kan saya juga sering mengekspos juga di lokasi ini, dan saya sering ke bawah gitu ya, melihat wah ini nampaknya biar menjadi menarik kayaknya dipermak gitu ya, jadi taman. Ternyata beneran ya, mau dipermak, dikasih taman. Nah ini teman-teman ya, di depan kiri kanan ini kan sudah dicor-cor semua juga yang jalur ini. Ini masuk segmen 23 ya kemarin, pembangunan jalur segmen 23 di jalan tembusnya kemarin. Dan tahun ini juga dilakukan pelengkap ya, pembangunan pelengkap jalan tembus Sleman Gunung Kidul segmen 2 dan 3. Dan ternyata pelengkapnya itu ya berupa taman ya. Sama ini sepertinya juga cor rigidnya ini juga salah satu bangunan pelengkap ya, disempurnakan semua full dicor ya. Ini kalau suatu saat bisa dipinjam ini lokasinya untuk
Car Free Day. Nanti kan kalau di sini kan kalau ditutup bisa dialihkan ke jalur lama ya sementara. Misalnya cukup sehari atau setengah hari gitu bisa dilakukan juga. Misalnya pas panen raya kakao atau apa ya, durian gitu ya. Untuk menarik wisatawan ya teman-teman. Cukup menarik juga untuk dibikin stand-stand di lokasi ini gitu. Nah di depan itu selain itu juga teman-teman saya perlihatkan untuk pembangunan terminal terpadu yang saat ini juga sudah berprogres. Pembangunan-bangunan yang dikerjakan juga sudah mulai ada, seperti pos penjagaan, gedung-gedung pelengkap gitu ya di sebelah kiri ini ya. Nah ini kan pekerjaannya 120 hari dari bulan 24 Juli ya, dan ini salah satunya bangunan di depan ini ya. Ini sepertinya apa, kantor ya. Kemudian di depan, kemudian di sebelah kiri ini bangunan satpam ya, ini akan jadi satpam. Kemudian gazebo juga ada di depan, ada gazebo juga ya, gazebo di depan kiri itu. Dan ini bangunannya pakai batu bata menarik ini, mungkin apa ada restonya ya. Ini juga sudah hampir jadi yang ini, bangunan ini juga ini sepertinya mau dibuat joglo teman-teman, nih bangunan joglonya ini. Kemudian ini mungkin sepertinya juga seperti rest area ya, jadi ada warung makannya atau tempat makannya. Nah ini ada gazebo, berarti untuk ini juga ya. Dan di depan itu adalah Gunung Api Purba ya, pemandangannya Gunung Api Purba. Dan mungkin kalau duduk-duduk di sini sambil parkir di sini, makan di sini, melihat di sana juga bangunan atau apa namanya, pemandangan Gunung Api Purba juga cukup menarik ya teman-teman. Dan ini kawasan, jadi kawasan terminal terpadu. Kalau dari desain di ilustrasinya ternyata beda. Ini lebih ke kesannya menarik untuk jadi tempat wisata ya, dan juga sekalian untuk lokasi parkir ya teman-teman. Nah selain itu teman-teman, saya perlihatkan lagi di perempatan Ngelanggeran ini itu juga ditambah taman ya teman-teman ya. Nah ini nanti akan dibuat taman di sini. Kurang tahu apakah ada air mancurnya ya. Desain saya nggak tahu ya. Dan di situ sepertinya ada prasasti ya atau apa ya, atau mungkin sebuah tugu atau patung gitu ya di situ. Kemudian juga ada taman di sebelah kanan juga ya. Kemudian di depan, jadi perempatan ini akan dikepung dengan taman teman-teman ya. Nah ini juga ya. Nah ini juga. Nah ini nanti besok kalau sudah jadi seperti apa kita tunggu saja teman-teman ya. Ini juga proyek dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dengan dana keistimewaan. Nah cukup menarik ya teman-teman. Untuk kawasan Gunung Api Purba ini dilakukan beberapa perbaikan, penyempurnaan kawasan Ngelanggeran ini, sehingga besok ketika sudah jadi untuk jalur jalan tembus semuanya dan bisa tersambung dengan Exit-Tol Jogja Solo di Bogoharjo, ini akan menjadi hal yang menarik. Oke teman-teman, mungkin saya memperlihatkan update dari proyek pelengkap ya di ruas jalan tembus segmen 2 dan 3 jalan tembus Ilman Gunung Kidul yang semakin lama disempurnakan. Mudah-mudahan dengan adanya penyempurnaan fasilitas ini lebih menarik wisatawan ya, baik daerah maupun luar daerah gitu ya. Dan mudah-mudahan geliat kedepannya di tahun 2025 Ngelanggeran ini makin maju, dan mungkin ada bisa dibuat apa ya, semacam wisata buatan lah, ada tambahan juga, misalnya seperti ada wahana off-road kecil, mobil-mobilan kecil untuk anak-anak, wahana anak-anak gitu ya. Atau mungkin
ya taman outbound gitu ya. Di lokasi ini cukup menarik ya, di sebelah kiri sebelah kanan sebenarnya. Ini mudah-mudahan bisa segera ada ide-ide tertentu ya, di samping walaupun ada wisata buatan tetapi tidak merusak alam gitu ya. Nah ini sampai Kedung Kandang, sampai Tawang ini ya. Nah ini dicor rigidnya sampai sini. Oke teman-teman sekalian, mungkin ini update saya ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.